Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan untuk yang dari materi kemarin? Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan. Kemudian materi untuk hari ini sudah saya upload di aula, jadi silahkan di-download. Sebelum masuk ke materi hari ini, saya ingin menambahkan yang terlewat dari materi kemarin. Jadi saya kembali ke sini. Ya, ini minggu ke-9 rancangan faktorial untuk rancangan acak lengkap ya. Kemarin ada contoh soal seperti ini. Jadi contoh soal ini diperoleh dari buku Montgomery. Jadi di sini ada percobaan mengenai responnya adalah usia baterai. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi usia baterai dan masing-masing faktor mempunyai 3 taraf atau level ya. Untuk material ada 3 level ABC, kemudian untuk suhu itu materialnya ada 15 derajat Fahrenheit, 70 derajat dan 125 derajat Fahrenheit. Nah, setelah dilakukan analisis faktorial dengan interaksi, ini kira-kira sudah dicoba belum yang ini? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya, dan sudah menghasilkan hasil yang sama ya? Iya, Bu. Nah, ini bisa kita lihat mana saja yang signifikan, misalkan alfanya 5%. Gitu ya. Misalkan alfanya 5% bisa kita lihat di sini yang signifikan yang mana. Jadi material, faktor material juga signifikan, kemudian suhu juga signifikan, dan interaksi antara material dan suhu itu signifikan. Nah, ketika terjadi faktor yang signifikan seperti ini, itu sebenarnya memunculkan pertanyaan baru, yaitu kira-kira faktor dan level mana yang berbeda, gitu. Perbedaannya di mana, gitu. Jadi ini kan ya berbeda memiliki pengaruh yang signifikan, gitu kan. Nah, pengaruh signifikannya itu letaknya di mana? Soalnya material sendiri kan punya 3 level, suhu sendiri juga punya 3 level. Gitu. Sehingga kita perlu melakukan yang kita bilang dengan multiple comparison. Jadi di sini bisa dilihat di layar saya. Jadi kalau tadi kan kita pakai general model, kemudian fit general linear model. Nah, untuk melakukan analisis lebih lanjut, maka kita masuk ke comparison. Nah, kita pilih 2K, bisa yang lainnya juga, cuman untuk yang sekarang kita pilih 2K. Kemudian kita bisa pilih terms yang digunakan untuk perbandingan. Nah, kita akan bandingkan semuanya, yaitu material, suhu, dan interaksi antara material dan suhu. Kemudian responnya usia baterai, tipe comparisonnya itu pairwise, tidak perlu kontrol.
Kemudian untuk optionnya tidak kita rubah, grafnya juga ini dicentang. Kemudian resultnya grouping information, view modelnya tetap saja, kemudian oke. Nah, bisa kita lihat pertama di sini. Nah, ini pertama adalah grouping untuk faktor material. Jadi kita membandingkan apakah terdapat perbedaan antara material A, B, dan C di situ. Nah, di sini dihasilkan seperti ini. Nah, ini juga ada keterangannya ya. Min yang tidak memiliki letter yang berbeda, maksudnya alfabet yang berbeda itu significantly different. Ya. Jadi misalkan di sini ini yang berbeda yang mana? Itu material A dan C itu berbeda karena di sini tidak memiliki grup yang sama. Jadi untuk B itu masih sama dengan C, B juga masih sama dengan A. Gitu. Jadi ini material yang berbeda adalah material A dan C, di mana min dari C ini lebih besar daripada yang A. Kalau kita lihat di sini, nah ini untuk material ya. Jadi di sini juga sudah ada keterangannya, jika interval tersebut tidak memuat 0, maka min tersebut itu berbeda signifikan. Jadi ini 0 di sini, mana yang tidak memuat 0, yang tidak memuat 0 adalah C dan A ini. Jadi yang berbeda signifikan adalah yang C dan A. Kalau A dan B dan C dan B ini masih sama, karena masih memuat 0. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ataupun bisa dilihat dari grouping di sini informasinya. Nah, bisa kita lihat yang lainnya juga. Kalau yang ini suhu ini tidak ada yang memiliki alfabet yang sama. Berarti di sini semuanya berbeda. Suhu 15 derajat itu berbeda dengan yang 70 derajat dan juga berbeda dengan yang 125 derajat. Coba kita lihat grafiknya, bukan ini. Ini material bukan. Nah, ini. Jadi 0 ada di sini ya. Dia tidak memuat 0, tidak ada yang memuat 0. Berarti semuanya itu berbeda. Kemudian selanjutnya kita lihat yang untuk interaksi. Nah, kalau di interaksi, ya, interaksi antara B15 ini berbeda dengan yang ini ya, yang tidak memuat grup A, berarti yang ini, yang kelompok ini. Jadi B15, interaksi antara material B dan suhu 15 itu berbeda dengan material C suhu 125 dan juga A dengan suhu 125 sampai bawah ini. Pokoknya yang tidak memiliki alfabet yang sama itu berarti dia berbeda signifikan. Bisa juga kita lihat dari plotnya. Nah ini, karena ini interaksi maka kombinasinya sangat banyak sekali. Nah ini ada nolnya ada di sini, ada beberapa yang memuat angka 0, ada yang tidak memuat. Nah yang tidak memuat ini berbeda signifikan. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini?
Kemudian satu lagi saya ingin menambahkan, jadi selain yang tadi multiple comparison, kita juga bisa membuat factorial plots di sini. Nah, ini responnya usia baterai, kemudian ini material suhu, terms to display only model terms, kemudian optionnya nggak usah, grafnya, interaction plotnya dicentang ya, main effect plotnya iya, jadi pengaruh utama dan pengaruh dan plot interaksi. View modelnya oke. Nah, nanti akan menghasilkan model seperti ini. Bisa dilihat ya. Jadi kemarin sesuai teori yang saya jelaskan, jika grafiknya seperti ini bagaimana kira-kira plotnya jika seperti ini. Jadi ini akan berpotensi untuk berpotongan sehingga artinya interaksinya itu berbeda nyata atau berbeda signifikan. Gitu ya. Kemudian dari plot ini juga kita bisa mendapatkan informasi. Jadi ini kan rata-rata usia baterai. Usia baterai yang panjang itu didapatkan dari material yang terpanjang ya. Usia baterai yang terpanjang itu didapatkan dari material C ya, dari segi faktor material. Kemudian dari suhu 15 derajat. Kemudian kalau kita bisa lihat dari interaksinya juga ya. Kalau kita lihat dari interaksinya adalah usia baterai paling panjang itu dihasilkan dengan tipe material 3. Nah, tipe material yang C. Oh, maaf, tipe material B ya. Tipe material B. Dan juga suhunya suhu 15. Ya, tipe material B dan juga suhunya suhu 15. Kalau dilihat dari yang interaksi. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada bisa saya lanjutkan ke percobaan faktorial dalam RAKL. Kemudian ini untuk sebentar untuk penyebutan ranjangan faktorial. Jadi ranjangan faktorial itu bisa disimbolkan dengan seperti ini. Misalkan ranjangan faktorialnya itu punya dua faktor, kemudian faktor pertama itu punya dua level, faktor kedua punya dua level. Berarti itu namanya ranjangan faktorial 2 kali 2. Itu ya. Ini artinya dua faktor masing-masing dua level. Kemudian misalkan dua faktor, kemudian masing-masing itu enggak, satunya 2 level, satunya 3 level, berarti ya tinggal 2 dikali 3. Jadi ini juga dua faktor. Faktor pertama 2 level, yang kedua 3 level.
Kemudian kalau 3 faktor ya langsung saja 3 faktor, misal faktor pertamanya 2 level, kemudian faktor keduanya 3 level, faktor ketiganya itu 2 level, ada seperti ini. Kemudian nanti kita akan mengenal juga namanya ranjangan faktorial 2 pangkat K. Ini kayaknya di atas ya, cuman karena di sini nggak bisa nulis gitu, jadi 2 pangkat K di atas gitu ya. Nah, K ini melambangkan faktor dan 2 level. Jadi kalau misal ranjangan faktorial 2 pangkat 2 itu maknanya adalah sama dengan ranjangan faktorial 2 kali 2. Jadi 2 faktor masing-masing 2 level. Kalau ranjangan faktorial 2 pangkat 3 berarti sama dengan ranjangan faktorial ini ya 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya sampai ranjangan faktorial 2 pangkat K-nya itu sekian. Itu. Jadi kalau dia memiliki level yang sama itu akan lebih baik menulisnya seperti ini ya, pakai yang bentuk pangkat gitu ya. Soalnya yang ini nggak begitu lazim digunakan. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Oh maaf salah ya ini. Jadi ini ranjangan faktorial untuk ranjangan acak blok atau bisa juga RAK ya, ranjangan acak kelompok ya. Untuk metode pengacakannya kita melanjutkan dari kasus yang kemarin. Coba diingat-ingat lagi, kemarin kita punya penelitian tentang produksi 3 varietas V1 sampai V2 dan V3 yang diberikan 4 dosis pupuk N, jadi N0, N1, N2, N3 dengan 3 ulangan. Kemudian kemarin peta percobaan yang digunakan itu kan diasumsikan homogen gitu ya. Nah sekarang peta percobaan yang digunakan tidak dapat dijamin kehomogenannya karena kondisi lahannya sudah tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu, misalkan lahannya itu seperti pada gambar yang di kanan ini. Nah maka apa perbedaannya di sini? Kita harus membentuk kelompok untuk lahan. Misalkan di sini itu ada 3 kelompok lahan. Nah, itu bentuk 3 kelompok lahan yang relatif homogen, gitu ya. Kemudian pengacakan perlakuan tidak dilakukan secara lengkap pada seluruh unit percobaan, tetapi dilakukan pada masing-masing kelompok secara lengkap. Seluruh perlakuan dijumpai secara lengkap pada masing-masing kelompok. Misalkan seperti ini, 3 kelompok dalam percobaan.
Maka karena data kita kemarin 36, maka kalau dibagi 3 berarti masing-masing 12. Ya. Nah, ini nanti kombinasinya. Kombinasi taraf masing-masing faktor seperti yang kemarin. Kita punya 12, kemudian 3 kali ulangan. Gitu ya. Di sini lingkungan atau unit percobaan tidak seragam. Maka pengacakan dilakukan untuk masing-masing kelompok. Nah, langkah pengacakannya seperti ini. Pertama, beri nomor setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12, kemudian lakukan pengacakan sesuai langkah berikut pada masing-masing kelompok. Jadi kita memberi nomor petak lahan yang digunakan 1 sampai 12 untuk masing-masing kelompok. Ingat ya, jadi pengacakannya itu bukan untuk semua, tapi per kelompok. Kita punya kelompok, masing-masing kelompok 12. Maka di sini dikelompokkan, kemudian diberi nomor untuk masing-masing kelompok. Langkah selanjutnya, pilihlah bilangan acak, kemudian petakan nomor perlakuan sampai seluruh bilangan terpetakan. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut, seperti yang kemarin. Kemudian selanjutnya petakanlah perlakuan-perlakuan pada bagian petak lahan sesuai dengan peringkat bilangan acak. Ini biar lebih jelas lagi ya. Jadi kita punya 3 kelompok, sudah kita bedakan per kelompoknya. Masing-masing kelompok punya kombinasi yang sama. Ya, punya kombinasi yang sama untuk masing-masing kelompok. Kemudian di sini ada kita punya layout percobaannya. Kelompok 1 kita nomori sampai kelompok ketiga. Nomor 1 sampai 12. Setelah itu kita mengacak ini tempat misalnya ini nomor 1 itu kan V1N0 dan seterusnya. Jadi nanti kita strukturnya kita acak ini yang ada di dalam sini. Maka kita melakukan pengacakan dengan memanfaatkan bilangan random. Nah, ini di random, kemudian kita urutkan sehingga mendapatkan kondisi yang sangat acak. Gitu. Selanjutnya ini sudah acak ya, sudah diurutkan, ini sudah acak, kemudian kita tempatkan di petak-petak tersebut. Nah, ini setelah kita tempatkan di petak-petak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis, ANOVA, dan pendugaan pengaruh utama dan sederhana. Jadi, maksudnya pengaruh sederhana itu adalah pengaruh yang interaksi, itu maksudnya sederhana ya. Kalau pengaruh utama itu pengaruh yang faktor utamanya. Ini nanti tidak akan jauh beda dengan yang kemarin, cuman kita nambahkan bloknya itu tadi. Nah, ini modelnya, perbedaannya hanya di ini. Ini ada del K yang menyimbolkan banyaknya blok atau banyaknya kelompok. Nah, ini pengaruh kelompok K. Yang lainnya masih sama. Nah, hipotesisnya sudah jelas nanti akan nambah 1 ya. Ada pengaruh kelompok, kemudian ada pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, dan pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dan B. Jadi interaksinya itu tidak sama memuat kelompok. Jadi interaksinya hanya faktor utama A dan faktor utama B saja. Nah, ini tabulasinya, tabulasi untuk responnya yang sudah diperoleh. Ya. Kemudian kita melakukan ANOVA ya, analisis seragam dengan rumus ini. Nanti bisa dipraktek sendiri. Oh iya, jadi begini. Jadi
selain bisa melakukan perhitungan dengan Minitab, itu kalian juga dituntut untuk bisa menghitung secara manual. Ya, kenapa? Karena ya agar tahu asal usulnya dari mana. Nah, ini yang membedakan kalian dengan misalkan prodi-prodi lain seperti biologi yang sering dan sudah mungkin sudah familiar sering pakai rancangan perputaran, mungkin anak kimia gitu ya. Kalau mereka boleh langsung pakai software gitu, tapi kalau kita sebagai orang statistik harus tahu asal usulnya dari mana. Jadi nanti kalau UTS atau UAS ya, UAS itu nanti akan cenderung pada manual. Untuk yang penugasan kelompoknya, ya, untuk yang presentasi nanti itu untuk mengevaluasi yang dengan menggunakan software gitu. Jadi harus tetap dipelajari untuk menghitung manual itu ya. Atau mungkin tiap tugas mungkin ya saya suruh manual saja kan familiar dan perhitungannya nanti bisa cepat ya. Mungkin nanti ya. Nah ini analis seragamnya, ini nanti akan tercermin di output Minitab seperti ini. Kemudian pengujian pengaruh utama dan interaksi sama seperti yang kemarin. Ini ada catatan jika interaksi berpengaruh nyata maka pengaruh utama faktor additif tidak dapat diinterpretasikan. Kemudian ini ilustrasi yang berbeda ya. Ini ilustrasi yang berbeda. Jadi ini ada percobaan pengaruh antara pupuk urea dengan varietas tanaman XXX terhadap produksinya. Nah, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan faktorial dalam RAK. Data yang diperoleh sebagai berikut. Jadi ada 3 varietas, V1 sampai V3, dan ada beberapa level atau kadar mungkin ya, kadar urea 100, 200, dan 300. Kemudian ada juga kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut nanti kemudian kita masukkan ke dalam Minitab. Nah, untuk yang ini kita tidak menggunakan general linear model lagi, tetapi pakai Billings ANOVA. Nah, ini bisa ditirukan seperti ini ya. Dimasukkan seperti biasa responnya Y, kemudian modelnya itu kelompok, kemudian varietas dan urea. Setelah itu nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, ini interaksinya tidak signifikan. Kemudian yang signifikan, kelompoknya juga nggak signifikan. Signifikan itu pengaruh utama varietas dan urea. Maka urea memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata produksi. Varietas juga memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rata-rata produksi seperti ini. Kemudian ini bisa di plot interaction plotnya juga. Jadi ini varietas yang menghasilkan ini responnya apa tadi ya? Rata-rata produksi terbesar itu adalah varietas 1 dengan kadar urea 300. Ya. Ini sini biru ini. Nah, ini ada latihan. Ini silakan dikerjakan latihannya. Tidak jauh beda dari yang tadi ya. Nah, untuk latihan ini saya harap dikerjakan ini ya. Dikerjakan secara manual dan juga dengan Minitab gitu ya. Kalau sampai waktunya berakhir kira-kira cukup nggak ya? Saya rasa cukup ya mungkin. Jadi nanti sampai 5:30 ya.
Ya masih lama waktunya. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Untuk saya Fahri, Bu. Fahri. Untuk latihan soal yang ini itu ditulis di kertas kemudian difoto ya, Bu? Atau boleh diketik? Untuk manualnya sebenarnya ya pada prinsipnya boleh-boleh saja ya. Cuman ya itu nanti untuk meminimalisir kecurangan. Kalau yang itu kan gampang dasarnya. Jadi kalau yang mini tab ya diketik, kemudian yang manual ditulis tangan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Berarti untuk yang materi hari ini tuh untuk kelompok yang kemarin dapat rancangan acak kelompok ya, Bu? Sebenarnya bisa juga ya. Tapi nanti masih ada split plot sama nested. Gitu. Bentar saya pikirkan dulu ya. Nanti ya, saya kabarin lagi ya. Ya, makasih, Bu. Bu Ulia izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tadi itu kenapa saat di Minitab menggunakan balance tadi? Balance ANOVA. Iya, karena ini ada tambahan faktor yang lain. Jadi nanti kalau budayanya bukan ini ya. Jadi kita lihat helpnya saja lebih enak. Sebentar, overview. Sebenarnya ya pada prinsipnya kalau yang GLM itu lebih umum. Maksudnya meskipun dia tidak tidak ada restriksi. Kalau balance ini kan dia datanya harus balance ya. Jumlah datanya itu harus sama. Tapi kalau yang GLM itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Kemudian misal di sini data consideration. Kemudian dia tidak usah covariate juga. Syaratnya ini harus memuat faktor yang kategorik dia, kemudian desainnya harus balance. Balance itu maksudnya kalau ini ya, jika B itu 4 level, maka B juga harus 4 level di dalam pokoknya ininya balance. Kalau 3 level ya berarti sama 3 level ya. Oh ini berlaku untuk nested.
Saya rasa kalau kita pakai yang GLM itu juga harusnya sih bisa. Kita buka yang GLM. Ya, jadi kesimpulan dari saya, ini kenapa harus pakai bearings? Jadi pakai balance itu juga bisa, kalau mau pakai yang GLM itu juga bisa. Jadi mungkin bisa dicoba ya. GLM juga bisa, tapi sebenarnya GLM ini lebih general, ya, cakupannya lebih luas. Misal bisa nambah covariat, kemudian bisa untuk yang unbalance gitu. Itu Mbak Deborah. Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Maksudnya yang tadi itu kan ada di PPT, jika interaksinya berbeda nyata, maka pengaruh faktor utama tidak dapat diinterpretasikan. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Jadi misalkan ini ya maksudnya ya. Maka misalkan dia berbeda nyata. Kalau ini kan tidak berbeda nyata, jadi bisa perlu diinterpretasikan pengaruhnya. Jadi kalau yang seperti ini tetap diinterpretasikan ya. Tetap diinterpretasikan. Yang tidak bisa diinterpretasikan itu ketika di plot interaksi. Jadi di interaction plot ini yang masing-masing itu tadi tidak perlu diinterpretasikan seperti yang saya contohkan yang tadi itu kan ada dua kan reservoir plot ya interaction plot. Nah, misal yang ini maka cukup yang interaksi saja yang diinterpretasikan. Kalau yang ini kok ini menginsert plot. Nah,
yang ini tidak perlu diinterpretasikan. Ini kan ini perlu diinterpretasikannya adalah ini berpotensi untuk memotong sehingga interaksinya itu berpengaruh signifikan. Tapi untuk menginterpretasikan yang maksimal yang mana, maksudnya yang menghasilkan usia baterai yang paling panjang yang mana, itu pakai yang plot interaksi. Tuh. Itu Mbak Helda. Ada pertanyaan Oh iya, Bu. lagi? Terima kasih, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa segera dikerjakan ya. Mungkin bisa saya tutup dulu, nanti bisa diupload di aula ya pengerjaannya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk yang analisis dengan militernya itu pakai di Word saja, kemudian yang itu manual. Manualnya itu ditulis tangan, di scan. Baik, saya akhiri. Kalau begitu mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mungkin bisa saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.